Pada sesi ini, kita akan membahas tentang planning stage atau disebut juga sebagai tahap perencanaan. Saya coba menggarisbawahi di sini, tahap perencanaan adalah tahap yang dimulai bahkan sebelum Anda membuat presentasi Anda. Jadi, tahap perencanaan di sini bukan berarti perencanaan H-1 sebelum presentasi, atau apa yang harus Anda bawa sebelum presentasi, atau apa yang Anda lakukan 1 menit sebelum Anda presentasi. Bukan itu. Tahap perencanaan ini bahkan jauh sebelumnya. Bahkan sebelum Anda membuka laptop Anda, membuka komputer Anda, dan memulai untuk mengerjakan presentasi Anda, ini bahkan jauh sebelum itu. Jadi biasanya orang memulai presentasi itu dari membuka laptop dan langsung membuat presentasi Anda. Nah, sebetulnya itu salah. Karena harusnya ada tahap perencanaannya dulu. Kalian harus punya planningnya dulu sebelum memulai pembuatan presentasi kalian. Nah, mari kita mulai dengan adanya quotes di sini. Quotes ini saya ambil dari Mark Twain, seorang penulis asal Amerika. Nah, Mark Twain di sini bilang, "It usually takes me more than 3 weeks to prepare a good impromptu speech." Nah, maksudnya di sini apa sih sebetulnya? Jadi dia bilang katanya biasanya sih dia sendiri nih seorang penulis yang terkenal sekalipun, dia bilang perlu lebih dari 3 minggu hanya untuk mempersiapkan sebuah impromptu speech. Nah, mari kita bahas. Impromptu speech itu apa sih? Speech itu kan pidato. Impromptu itu artinya mendadak. Jadi pidato yang sifatnya mendadak. Ya mungkin maksud di sini adalah presentasi ya, walaupun dia tanpa menggunakan alat. Tapi impromptu speech di sini bisa kita artikan sebagai bentuk presentasi. Nah, yang lebih mengejutkan lagi di sini, dia bilang dia memerlukan waktu 3 minggu hanya untuk mempersiapkan presentasi yang mendadak, pidato yang mendadak. Berarti sebetulnya tidak ada yang sifatnya dadakan. Jadi dia sebenarnya sudah mempersiapkan hal itu gitu. Jadi walaupun bentuknya ini adalah pidato, dia pun sudah mempersiapkan itu, dan dia perlu waktu sampai 3 minggu untuk mempersiapkan itu. Oke, jadi di sini saya membantu dengan memberikan langkah-langkah persiapan. Nah, di sini langkah yang pertama, sebelum kalian memulai, cobalah mulai dengan 5W tanpa 1H di sini. Why, what, who, when, where. Karena H-nya itu adalah praktek ketika Anda di saat Anda berpresentasi. Makanya kenapa 5W tanpa 1H. Hanya ada 5W. Hanya adalah how, bagaimana kalian berpresentasi. Itu akan kita bahas nanti. Jadi 5 langkah pertama adalah why, what, who, when, dan where. Why? Kenapa sih presentasi ini diadakan? Coba kalian cari tahu apa jawabannya. Apa sih yang akan dipresentasikan? Dan who, siapa yang akan mendengar? When? Oke, kita skip dulu sebentar untuk masalah when ini. Kita lanjutkan ke where. Where? Di mana lokasi presentasi? Nah, sekarang kita kembali ke yang when ya. Jika kalian perhatikan di sini, when adalah berapa lama durasi waktu presentasi. Sebetulnya ini agak sedikit salah nih, karena when itu sebenarnya kapan sih presentasinya. Nah, kenapa saya ubah di sini jadi berapa lama, bukan kapan presentasi, tapi berapa lama waktu presentasi. Karena sebetulnya lebih penting durasi waktu presentasi daripada kapan. Kapan itu bisa saya masukkan ke dalam where sebenarnya gitu. Jadi di mana lokasi presentasinya, kapan dan di mana lah. Itu lebih cocok. Nah, maka dari itu when di sini lebih baik dipertimbangkan untuk berapa lama sih durasi waktu presentasi. Setelah kalian membuat pertanyaan ini dan kalian temukan jawabannya, maka kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Dibiasakan untuk membuat sebuah presentasi, buatlah yang disebut sebagai struktur presentasi. Ini cara saya membuat struktur presentasi. Oke, biasanya saya mulai dengan adanya pembukaan, isi, dan penutup. Selalu dong, ada pembukaan, isi, dan penutup. Saya tandai dengan warna kuning. Dan di setiap sela-sela pembukaan, isi, dan penutup, apa yang ingin Anda bicarakan. Nah, misalnya di pembukaan ini nih. Dalam pembukaan, yang akan saya lakukan adalah saya hanya menyampaikan objektif saya. Jadi misalnya di pembukaan ini,
saya ingin menyampaikan bahwa dunia ini sekarang sudah sangat tidak hijau. Langsung sampaikan objektifnya. Atau misalnya, dalam presentasi ini saya ingin membujuk Anda untuk mengikuti organisasi saya. Nah, itu adalah objektif. Langsung sampaikan tujuan utama kalian dalam presentasi ini. Nah, kemudian barulah kalian masuk ke isi. Nah, isi ini coba kalian bagi menjadi topik-topik yang ingin kalian bahas. Di sini saya hanya menuliskan topik 1, topik 2, topik 3. Kalian bisa isi di sini. Mungkin topik satunya apa. Jadi misalnya untuk, ya coba kita let's say untuk mengajak seseorang mengikuti organisasi. Berarti topik 1 adalah organisasi ini tentang apa sih. Berarti topik 2-nya siapa aja anggotanya, apa keuntungannya, mungkin untuk topik ketiga dan selanjutnya. Coba kalian isi topik-topiknya apa aja dan penutupnya. Jika kalian ingin memberikan gift atau sesi tanya jawab pada bagian penutup, berarti kalian di sini tambahkan topiknya atau isi-isinya. Kalian coba bikin struktur, semakin detail semakin baik. Nah, ini adalah langkah kedua, membuat struktur presentasi. Langkah ketiga adalah setelah kalian membuat struktur presentasi dan membuat pertanyaan-pertanyaan tadi, yang harus kalian lakukan adalah kalian mengkategorikan semua yang ingin kalian sampaikan menjadi apa yang harus, akan, dan mungkin disampaikan. Harus, akan, dan mungkin. Oke, ini 3 kata kunci. Jadi yang harus disampaikan apa, dan yang akan disampaikan apa. Jadi intinya apa yang harus disampaikan, dan semua yang akan kalian presentasikan, dan apa yang mungkin akan disampaikan jika masih ada waktu. Jadi ya misalnya nih ketika kalian presentasi ternyata audiensnya cukup pasif. Nah mungkin kalian harus berpikir bagaimana nih caranya gitu supaya nambah-nambah isi, nambah-nambah bonus lah, misalnya kayak struktur organisasi. Itu kan nggak harus disampaikan ya buat hal-hal tertentu. Nah mungkin itu hanya dimasukkan sebagai mungkin akan disampaikan gitu. Atau misalnya kayak kegiatan-kegiatan apa gitu. Nah itu kan mungkin bisa dimasukkan ke dalam mungkin. Nah jadi kalian bisa kategorikan topik-topik kalian tadi yang mana yang harus, mana yang akan, dan mana yang mungkin gitu. Nah, setelah kalian mengkategorikan ini, maka kita akan masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah kalian harus membuat sebuah rangkuman. Nah, rangkuman apa sih yang kalian buat? Nah, saya bantu di sini. Di sini hanya ada 4 rangkuman yang bisa kalian buat. Yang pertama adalah setiap topik kalian rangkum dalam 1 kalimat. Jadi topik kalian yang panjang, misalnya saya ingin menjelaskan tentang bla 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 bla. Wah, kalian bikinnya dalam 1 halaman nih. Kalian persingkat dalam bentuk 1 paragraf. Kalau bisa dalam 1 kalimat, topik ini sudah tergambarkan dalam 1 kalimat saja. Jadi misalnya tujuannya adalah memperkenalkan organisasi, memperkenalkan struktur organisasi perusahaan. Nah, itu kan 1 kalimat tuh. Nah, jadi pastikan 1 topik 1 kalimat. Dan coba cek lagi, apakah topik-topik yang kalian buat ini sudah mengacu ke tujuan. Nah, terus udah gitu kemudian juga kalian coba pikirkan bagaimana teknik penyajian setiap topik. Apakah bentuknya humor, apakah cerita, apakah video. Nah, itu coba dipikirkan. Nah, terus bagaimana sifat pengumpulan datanya. Jadi misalnya kalian kan kalau presentasi harus ada kredibilitasnya ya. Harus ada yang bisa dipegang nih bener atau enggak, asli atau palsu gitu. Nah, kalian harus mempersiapkan pengumpulan datanya. Setelah kalian membuat semua rangkuman ini, kalian boleh menambahkan sendiri ya rangkuman apa lagi. Maka kalian akan masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah kelima. Nah, ini kalian membuat ulasan lagi sendiri untuk diri kalian. Yang pertama, pastikan tujuan Anda udah sesuai ya. Tadi kan semua topik udah mengacu ke tujuan. Nah, kalian coba refer lagi, apakah tujuannya udah sesuai? Misalnya kalian diminta presentasi oleh perusahaan A, apakah tujuan ini sudah mengacu ke perusahaan A gitu. Nah, terus udah gitu coba kalian posisikan diri kalian sebagai hadirin. Apakah kalian mengerti dengan presentasi kalian? Apakah alurnya udah bener nih, ngomongnya ABC atau BAC gitu kan? Coba dipikirkan lagi sebagai hadirin, apakah dia bisa mengerti atau tidak. Nah, terus kalian pertimbangkan juga relasi dengan hadirinnya. Jadi apakah presentasi ini udah cukup dekat dengan hadirin? Misalnya kayak kalian mau bercanda, tapi ternyata hadirinnya orang yang serius. Atau kalian membicarakan dengan gaya berbicara formal, ternyata hadirinnya adalah
murid-murid gitu, murid SD, kan nggak nyambung nih. Jadi kalian coba perhatikan relasi dengan hadirinnya. Terus udah gitu juga coba latihan hitung durasi presentasi secara langsung. Kalian coba latihan sambil menghitung durasi kalian. Apakah itu sudah benar atau belum? Ya, jadi dari 5 langkah ini adalah planning stage-nya dan kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya.